nama saya Rizky Fauzi, NIM 1901-643 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Dosen pembimbing Dr. Randa Esmawati Arif MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan asistensi mengajar di SMP Negeri 5 Pariaman. Latar belakang asistensi mengajar yaitu berdasarkan permasalahan pendidikan di sekolah, kegiatan asistensi mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, merasakan, dan menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan menggunakan bekal keilmuan yang dimiliki. Kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan di satuan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian pendidikan, dan pengembangan sekolahan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar dan membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di sekolah. Adapun lokasi tempat asistensi mengajar yaitu di SMP Negeri 5 Pariaman, yang beralamat di Jalan Tuan Kuna Renceh, Desa Kaluat, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Selanjutnya, kegiatan asistensi mengajar. Selama mahasiswa di SMP Negeri 5 Pariaman, ada 6 kegiatan asistensi mengajar. Yang pertama, manajemen persekolahan, yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran, yang ketiga latihan mengajar terbimbing, yang keempat latihan mengajar mandiri. Selanjutnya memproduksi video dokumentasi kegiatan asistensi mengajar serta membuat laporan kegiatan asistensi mengajar satuan pendidikan. Kita bahas yang pertama yaitu kinerja 1, manajemen persekolahan. Dalam manajemen persekolahan ada 2 kegiatan yang mahasiswa lakukan. Pertama itu administrasi sekolah dan yang keduanya ekstrakurikuler sekolah. Administrasi sekolah, salah satu kegiatan administrasi sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa asistensi mengajar di lapangan yaitu membantu inventaris sekolah seperti rekapitulasi data NIS dan data siswa pindah atau masuk tahun pelajaran 2022. Selanjutnya ekstrakurikuler. Selain kegiatan administrasi, mahasiswa asistensi mengajar membantu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 5 Pariaman. Salah satunya yaitu majalah dinding atau mading. Nah, ini merupakan hasil dari rekapitulasi data NIS dan data siswa pindah tahun 2022. Kemudian ekstrakurikuler mading yang mahasiswa lakukan selama kegiatan asistensi mengajar. Selanjutnya kinerja 2 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran ini terdiri atas 5 kegiatan. Yang pertama yaitu ATP, penyusunan ATP, modul, materi ajar, LKPD, serta media pembelajaran. Yang pertama yaitu ATP. Berdasarkan kurikulum yang digunakan di SMP 5 Pariaman yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka terdapat 5 komponen perangkat pembelajaran. Yang pertama itu ATP, modul, materi ajar, LKPD, serta media pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka, ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah komponen awal dan pedoman dalam penyusunan modul ajar. Di dalam kurikulum 2013 sebelumnya, ATP dinamakan dengan istilah silabus. Kemudian, modul. Di dalam kurikulum 2013, modul sama dengan RPP. Secara umum, modul ajar digunakan dalam kurikulum Merdeka adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan di dalam topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Di dalam penyusunan modul atau MPP, ada beberapa komponen yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu memuat informasi umum, komponen inti, serta yang ketiga yaitu lampiran.
Kemudian yang ketiga yaitu materi ajar. Materi ajar di dalam modul ajar diganti dengan istilah bahan ajar atau kumpulan materi yang akan diberikan kepada siswa. Materi ajar atau bahan ajar terdiri atas dua macam, yaitu materi ajar memahami dan materi ajar memproduksi. Masing-masing komponen materi ajar ini memiliki identitas sekolah, satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, dan semester yang digunakan dalam saat penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan bagian lembaran kerja yang terdiri dari satu atau lebih lembaran. Biasanya lembar kerja ini digunakan oleh guru untuk penunjang proses pembelajaran. Komponen lembar kerja peserta didik ini terdiri dari judul materi, petunjuk pengerjaan tugas, identitas siswa, serta tugas atau latihan yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran adalah berguna untuk menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran sangat beragam, mulai dari media audio, visual, serta media audiovisual. Saat proses belajar mengajar, di media yang sering digunakan mahasiswa adalah media audiovisual jenis gerak dan media visual. Tujuannya agar menarik perhatian siswa saat menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini merupakan hasil penyusunan perangkat pembelajaran dan penyusunan modul ajar. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari APP, modul, LKPD, materi ajar, dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian modul ajar. Modul ajar ini berisi kumpulan materi semester 1 di kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka yang terdiri dari teks deskripsi, teks cerita fantasi, puisi rakyat, serta teks prosedur. Selanjutnya kinerja 3 atau latihan mengajar terbimbing. Latihan mengajar secara terbimbing ini mencakup terampil dalam menerapkan kegiatan pembuka atau pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup yang didampingi oleh guru pamong di kelas. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama itu guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk tentang materi atau materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiganya yaitu mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya yaitu mempelajari materi atau menjelaskan tujuan pembelajaran serta KD yang akan dicapai sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan garis besar cakupan materi kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, bagian inti. Di dalam bagian inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk aktif dalam mencari informasi. Kegiatan inti biasanya berisi menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, seperti observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Selanjutnya, bagian penutup. Bagian penutup ini adalah bagian yang komponen yang berada di akhir kegiatan latihan mengajar terbimbing, di mana guru bersama peserta didik menyimpulkan atau membuat rangkuman sendiri tentang pelajaran atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Latihan mengajar terbimbing ini mahasiswa lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu latihan mengajar
Di kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu teks cerita fantasi elemen menulis. Kemudian latihan mengajar terbimbing kedua ini di kurikulum 2013 pada kelas 9, yaitu teks cerita pendek menggunakan KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6 ini menelaah struktur, sedangkan 4.6 menelaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita pendek. Selanjutnya latihan mengajar mandiri, yaitu terletak pada kinerja 4. Latihan mengajar mandiri hampir sama dengan latihan mengajar terbimbing. Bedanya latihan mengajar mandiri ini dilakukan di dalam kelas tanpa didampingi oleh guru pamong, yang berisi dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, latihan mengajar mandiri ini juga terdiri dari latihan mengajar mandiri pertama dan mandiri kedua, yang dilaksanakan di kelas 7 dan kelas 9. Selanjutnya, kinerja 5 itu memproduksi video dokumentasi kegiatan asistensi mengajar. Setelah mahasiswa melakukan kegiatan latihan mengajar terbimbing pertama, kedua, dan latihan mengajar mandiri pertama dan latihan mengajar mandiri kedua, mahasiswa dituntut untuk memproduksi atau membuat hasil serta menggabungkan video dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya. Yang terdiri dari manajemen persekolahan, penyusunan perangkat pembelajaran, latihan mengajar terbimbing, latihan mengajar mandiri. Nah, ini merupakan hasil dari dokumentasi kegiatan asistensi mengajar dari kinerja pertama sampai kinerja keempat. Pada kinerja pertama ini, video kinerja pertama yaitu manajemen persekolahan yang berdurasi 30 menit. Kemudian video kedua, video kinerja 2, penyusunan perangkat pembelajaran juga berdurasi 30 menit. Yang ketiga, video kinerja 3, latihan mengajar terbimbing pertama. Kemudian video keempat, video kinerja 3, latihan mengajar terbimbing kedua. Selanjutnya, video yang kelima, video kinerja 4, latihan mengajar terbimbing pertama. Dan yang terakhir, video kinerja 4, latihan mengajar mandiri kedua. Selanjutnya, kinerja 6. Di dalam kinerja 6 ini adalah kegiatan akhir dari mahasiswa setelah melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 5 Pariaman, yaitu membuat laporan kegiatan asistensi mengajar. Laporan kegiatan asistensi mengajar ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum atau gambaran dari instansi asistensi mengajar. Kemudian bab 3-nya pelaksanaan asistensi mengajar. Yang keempat rekomendasi, serta yang kelimanya berisi simpulan dan saran. Yang terakhir itu refleksi diri atau tujuan atau target yang telah dicapai maupun yang belum dicapai. Nah, ini merupakan laporan hasil kegiatan asistensi mengajar yang sudah dijilid menggunakan cover yang telah ditentukan sebelumnya dan berwarna ungu. Baik, berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan asistensi mengajar ini adalah kegiatan mengajar di jenjang pendidikan madrasah atau jenjang pendidikan menengah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian asistensi mengajar ini dilaksanakan di satuan pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan serta pengembangan persekolahan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan program ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar di SMP 5 Pariaman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.